Pernah nggak sih Anda berada di situasi yang rasanya perlu dibawa ke pengadilan, tapi langsung kepikiran, waduh harus sewa pengacara ya? Tenang, Anda nggak sendirian. Ini pertanyaan yang sering banget muncul, dan di sini kita akan bahas tuntas langsung dari pandangan para ahli. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari jawaban langsungnya, terus kita bedah dasar hukumnya. Abis itu kita luruskan beberapa istilah biar nggak bingung. Lalu kita timbang-timbang kenapa pakai pengacara itu penting. Terakhir, semua kembali ke tangan Anda. Yuk kita mulai. Oke, langsung aja ke pertanyaan intinya ya. Emang bisa gitu kita maju ke pengadilan tanpa didampingi pengacara? Jadi pertanyaannya spesifik nih. Apa hukum di Indonesia memperbolehkan kita buat maju sendirian di pengadilan perdata? Jawabannya mungkin bikin Anda kaget. Jawabannya singkat, padat, dan jelas. Ya, tentu saja bisa. Secara hukum, nggak ada satupun aturan yang melarang Anda untuk mengajukan gugatan dan membela kasus Anda sendiri di pengadilan perdata. Nah, kalau jawabannya bisa, landasan hukumnya apa dong? Ternyata, kuncinya itu cuma ada di satu kata dalam undang-undang kita. Coba deh perhatikan baik-baik kalimat dalam pasalnya. Para pihak dapat menunjuk kuasa hukum kalau mereka berkehendak. Ini adalah bunyi asli dari hukum acara perdata kita, dan pemilihan katanya itu krusial banget. Nah, kata dapat inilah intinya. Aturannya nggak bilang harus atau wajib. Artinya, hukum memberikan kita pilihan, sebuah opsi, bukan jalan buntu yang memaksa. Ini menegaskan kalau Anda punya hak untuk memilih. Oke, selanjutnya, biar nggak salah kaprah, kita perlu bedain dua istilah yang sering banget ketukar. Kuasa hukum dan penasihat hukum. Emangnya beda ya? Beda banget. Gampangnya gini deh, kuasa hukum itu untuk kasus-kasus perdata, misalnya sengketa bisnis, tanah, atau warisan. Nah, kalau penasihat hukum, itu adanya di kasus pidana, di mana ada terdakwa. Jadi ini dua dunia hukum yang sangat berbeda. Oke, kita udah tahu kalau secara hukum Anda bisa maju sendiri. Tapi pertanyaan yang jauh lebih penting adalah, perlukah Anda melakukannya? Nah, sekarang kita lihat dari sisi praktisnya, dan kenapa para ahli sering banget menyarankan untuk tetap pakai pengacara. Setidaknya ada 4 alasan utama. Pertama, hemat waktu. Proses di pengadilan itu bisa berbulan-bulan, bahkan tahunan loh. Kedua, mereka itu ahlinya aturan main di pengadilan yang super ribet. Ketiga, pengalaman mereka itu jadi senjata strategis Anda. Dan terakhir, Anda nggak perlu pusing sama urusan dokumen yang rumit karena semua mereka yang urus. Sekarang, kita bahas satu istilah yang bisa jadi mimpi buruk, cacat formil. Ini intinya adalah kesalahan teknis, bisa karena salah ketik, salah format, atau salah prosedur. Kelihatannya sepele kan? Tapi di dunia hukum, kesalahan kecil kayak gini bisa jadi bencana besar. Dan inilah akibat paling fatal dari cacat formil. Gugatan Anda bisa langsung ditolak mentah-mentah oleh hakim, bahkan sebelum masuk ke inti perkaranya. Ini adalah risiko terbesar yang Anda hadapi kalau nekat maju sendiri tanpa pemahaman yang mendalam. Kita udah lihat sisi hukumnya, udah lihat juga risikonya. Nah, sekarang kita sampai di bagian terpenting. Bolanya ada di tangan Anda. Yuk kita rangkum lagi poin-poin kuncinya. Jadi, kesimpulannya gini. Anda punya hak penuh untuk maju sendiri. Hukum gak memaksa. Tapi pengacara itu ada untuk memastikan Anda nggak tersesat di labirin hukum yang rumit. Pertanyaannya sekarang bukan lagi bisakah, tapi lebih ke siapkah Anda menanggung semua risikonya? Jadi, ini dia pertanyaan terakhir untuk Anda renungkan. Saat Anda menimbang-nimbang antara biaya dan risiko, antara kemandirian dan keahlian seorang profesional, sisi mana yang lebih berat untuk situasi Anda? Apakah Anda benar-benar siap menghadapi semuanya sendiri? Keputusan ada di tangan Anda.